Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modifikasi permainan handball untuk siswa sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Dwi Rezeki Utami, NIM 61034200004 dari Rombel PJ SDA. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester handball terkait modifikasi permainan bola tangan dengan dosen pengampu Bapak Agus Pujianto SPD MPD. Ya, di sini saya akan memodifikasi antara lain yaitu ada bola, ada gawang, ada ukuran lapangan, ada garis lapangan, ada lamanya permainan, kemudian jumlah pemain, jumlah wasit, dan aturan permainan. Nah, lebih lengkapnya yuk simak video berikutnya. Ya, yang pertama ada modifikasi bola. Standar bola yang digunakan dalam bola tangan yaitu terbuat dari bahan kulit, karet, atau bahan sintetis dengan berbentuk bulat, satu warna. Ya, saya gunakan modifikasi dengan menggunakan bola dari bahan karet berukuran sedang. Ya, kenapa? Karena bahan tersebut itu lebih mudah ditemukan di sekeliling rumah, terutama lingkungan pedesaan, dan harganya juga tentu lebih murah. Kemudian, anak tersebut itu bisa memantulkan bola tersebut untuk teknik dribbling atau teknik lainnya. Kemudian bahannya juga lebih aman ya, karena kan dari karet, sehingga anak-anak itu tidak takut saat terkena bola tersebut. Biasanya kan anak-anak takut kalau misalnya menggunakan bola lebih kasar. Kemudian anak-anak juga bisa mempelajari bagaimana cara memegang bola yang benar dan cara memainkan bola tangan yang benar. Nah, yang kedua ada modifikasi gawang. Ukuran gawang standar yaitu dengan tinggi 3 meter dan lebar 2 meter yang terbuat dari bahan besi. Nah, di sini saya modifikasi menggunakan kun. Di sini ada 4 kun berbentuk kerucut yang berdiri. Nah, saya modifikasi ukuran lebarnya itu menjadi 1 meter saja, agar siswa tersebut itu nantinya bisa mengincar target sasaran untuk memasukkan bola tersebut. Yang ketiga ada modifikasi terkait ukuran dan batas lapangan bola tangan. Ya, ukuran standar untuk lapangan indoor ada 40 x 20 meter, sedangkan lapangan outdoornya yaitu ada 27 x 12 meter. Ya, di sini saya modifikasi dengan ukuran 15 x 10 meter ataupun bisa menggunakan halaman yang ada di SD seadanya, karena kita tahu ya, halaman SD itu biasanya hanya sedikit atau sempit, tidak seperti kayak halaman untuk bermain anak SMA atau anak SMP. Jadi seadanya saja, menyesuaikan tempatnya, yang penting berusaha untuk berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian saya menggunakan batas garisnya itu menggunakan bahan dari bubuk kapur yang ditaburkan ke tanah ataupun ditaburkan ke rumput ataupun bahan semen yang menyerupai bentuk persegi panjang tersebut. Nah, bubuk kapur ini kan lebih mudah didapatkan dan harganya pun lebih murah daripada kita harus membuat lapangan dan garis-garisnya sepenuhnya seperti lapangan standar bola tangan. Pastikan membutuhkan dana yang banyak dan semua SD belum tentu ada. Ya, selanjutnya ada modifikasi lama permainan, modifikasi jumlah pemain, dan modifikasi jumlah wasit. Ya, kita bahas terkait modifikasi lama permainan. Ya, standar waktu yang digunakan untuk permainan dalam bola tangan yaitu satu babaknya itu ada 30 menit dikali 2 babak. Ya, kalian tahu kan, saat PON Papua kemarin waktunya 30 menit setiap babaknya. Nah, modifikasi untuk anak SD cukup kita buat satu babaknya itu 10 menit, 2 kali 10 menit, dan waktu istirahat jedanya itu dibuat 5 menit. Ya, karena apa? Nah, kan anak SD itu kalau kita terapkan 30 menit pasti mereka akan merasa kelelahan, pengap saat berlari. Jadi kita lebih buat sederhana ya, agar anak tersebut tidak kelelahan dalam aktivitas olahraga bola tangan. Kemudian ada modifikasi jumlah pemain. Ya, standar jumlah pemain untuk bola tangan indoor ada 7 dan bola tangan outdoor itu ada 4 orang.
Nah, untuk siswa SD kita modifikasi dengan jumlah berapapun, tergantung dari jumlah siswa di kelas tersebut. Yang penting jumlah antara kedua tim tersebut saat bermain diusahakan harus imbang agar tidak terjadi ketimpangan saat bermain. Jadi jumlahnya sama. Kalau 5 ya berarti 5. Nah, kemudian ada modifikasi jumlah wasit. Nah, jumlah wasit pada pertandingan biasanya ada jumlah 2 ya, dengan dibantu pencatat waktu dan pencatat skor. Nah, untuk SD cukup satu saja, yaitu guru olahraganya atau siapa ya yang menjadi wasitnya, berfungsi sebagai hanya pengontrol saja. Jika anak-anak itu masih mengalami kesulitan, nanti diingatkan bagaimana cara bermain yang benar. Ya, sekarang modifikasi terkait aturan permainan bola tangan. Yang pertama, saat menahan bola boleh menjadi 5 detik, yang sebelumnya yaitu 3 detik. Ya, kenapa? Karena kita memberikan waktu lebih lama kepada anak SD untuk berpikir. Mereka kan pasti berpikirnya tidak secepat orang dewasa. Jadi berilah mereka kesempatan untuk bertindak, untuk melangkah. Nah, kemudian pemain dapat memegang, mengumpan, dan melemparkan bola serta syuting dengan menggunakan 1 atau 2 tangan. Ya, kita tahu ya, biasanya kalau syuting itu menggunakan 1 tangan. Nah, untuk anak SD mungkin tangannya kecil ya, jadi bisalah mereka untuk menggunakan 2 tangan saja. Nah, kemudian saat memegang juga atau mengumpan, saat mengoper juga boleh menggunakan 2 tangan. Nah, kemudian saat melangkah, saat kita membawa bola itu langkahnya itu maksimal 5 langkah, yang sebelumnya itu 3 langkah. Dan setelah itu tapi bola harus segera dipantulkan atau dilemparkan ke pemain lain. Ya, sama saja, intinya dibuat lebih sederhana dan siswa bisa menerima pembelajaran dengan lebih mudah. Dan kemudian yang terakhir, penjaga gawang tidak ikut menyerang, cukup menjaga dari daerah gawang saja agar tidak merasa kelelahan. Cukup di daerah gawang saja ya, jadi yang penjaga gawangnya tidak usah ikut maju untuk menyerang. Ya, jadi simpelnya peraturan permainan bola tangan ini untuk siswa SD dibuat paling simpel, paling sederhana, semudah mungkin agar anak SD itu bisa menerima bagaimana sih cara permainan bola tangan yang baik dan benar. Yang penting siswa SD tersebut tahu bagaimana memainkan bola tangan yang benar. Jangan terpaku dengan teknis-teknis yang lebih sulit, karena siswa pasti susah dalam menerimanya. Ya, cukup sekian yang dapat saya presentasikan terkait modifikasi permainan bola tangan untuk anak SD. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan saya mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.